Yang pertama tadi sudah jelas ya, posisi RT. Yang kedua, saudara sekalian, sebetulnya banyak sekali. Hampir kejahatan dia, korupsi, suap menyuap, gratifikasi dan menyalahgunakan kekuasaan yang merupakan ya syarat-syarat atau peraturan korupsi itu telah dilakukan, saudara sekalian. Ya, mulai dari Asabri Jiwasraya sampai Kemenkeu 300 triliun sampai juga Timah, saudara sekalian, ya 300 triliun, semua korupsi yang sangat banyak itu paling tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, ya ada hubungannya dengan istana. Maka sudah pasti bahwa Pak Jokowi ini sudah terlibat mempermudah atau justru malah memerintahkan untuk melakukan korupsi. Jadi layak atau tidak untuk diseret ke pengadilan? Layak atau tidak untuk ditangkap? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Pada kesempatan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, barokah, taufik dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dunia internasional bahkan rakyat di seluruh Indonesia ini sudah mengetahui dengan jelas dan gamblang ketika dirilis oleh UCCRP bahwa Pak Jokowi ini dinobatkan sebagai kepala negara korup di dunia, saudara sekalian. Demikian juga masih banyak data-data dari Walhi, data-data dari TPUA, data-data dari advokat, para advokat di PIK 2, saudara sekalian. Maka banyak sekali para ahli hukum, ahli pidana telah menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah wajib untuk diseret ke pengadilan, saudara. Betul atau tidak? Betul apa betul? Tapi Pak Jokowi bilang, mana buktinya? Buktinya dong. Pak Jokowi ini pura-pura tidak tahu atau tahu, saudara? Pak Jokowi ini memang biasanya, saudara sekalian, politiknya itu kalau dia set kiri ke kanan. Berarti kalau dia itu mengatakan mana buktinya, berarti buktinya banyak. Betul? Ya, saudara-saudara sekalian, yang pertama tadi sudah jelas ya, posisi RT. Yang kedua, saudara sekalian, sebetulnya banyak sekali. Hampir kejahatan dia, korupsi, suap menyuap, gratifikasi dan menyalahgunakan kekuasaan yang merupakan ya syarat-syarat atau peraturan korupsi itu telah dilakukan, saudara sekalian. Ya, mulai dari Asabri Jiwasraya sampai Kemenkeu 300 triliun sampai juga Timah, saudara sekalian, ya 300 triliun, semua korupsi yang sangat banyak itu paling tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, ya ada hubungannya dengan istana. Maka sudah pasti bahwa Pak Jokowi ini sudah terlibat mempermudah atau justru malah memerintahkan untuk melakukan korupsi.
Jadi layak atau tidak untuk diseret ke pengadilan? Layak atau tidak untuk ditangkap? Takbir. Yang lebih berat lagi, saudara sekalian, ini luar biasa. Ya, PIK 2 ini sudah diakui oleh aduan, saudara, bahwa ini adalah imbal jasa dari Pak Jokowi. Kata aduan bahwa saya ini hanya menyelamatkan muka Pak Jokowi saja di IKN itu. Ketika dia diwawancarai oleh Tempo, bagaimana kasus PIK itu, dan izin PSN PIK 2 ini adalah di zaman Pak Jokowi, yang bertepatan dengan aduan itu menjadi ketua otoritas IKN, saudara sekalian. Maka sudah jelas-jelas ini dugaan kuat, maka di situ ada kolusi dan korupsi. Dan sudah bisa kita lihat bagaimana kerusakan dia itu telah merampas tanah-tanah rakyat, telah merusak pendapatan-pendapatan rakyat. Bahkan di sana banyak penindasan, ancaman dan kriminalisasi terhadap rakyat, saudara. Coba dibayangkan untuk PIK 2 saja, saudara, yang awalnya dikasih izin 1.754 hektar, saudara. Ternyata, saudara sekalian, hampir sampai ke Merak sana, saudara, yang jumlahnya itu sekitar hampir 100.000 hektar, saudara, yang keuntungannya itu bisa ribuan, puluhan ribu triliun kelak itu, saudara sekalian, karena tanah yang di bibir pantai itu akan dibeli dengan gratis, saudara. Sedangkan tanah rakyat dibeli dengan harga 30.000, 50.000, nanti dijual 30 sampai 50 juta. Ngawur atau ngawur, saudara? Brutal atau brutal? Saudara-saudara sekalian, yang seperti PIK ini, saudara sekalian, juga sudah disahkan oleh Pak Jokowi. Reklamasi, saudara, di seluruh Nusantara hampir sekarang ini sudah ada 16 pulau-pulau yang sudah ditetapkan reklamasi, yang jumlahnya itu kurang lebih adalah 52.000 hektar, saudara. Tentu nanti 52 ini yang disahkan, nanti yang dirembetkan, saudara sekalian, yang diluaskan seperti PIK 2 itu, kalau tidak kita lawan, saudara sekalian, maka akan menjadi berjuta-juta hektar, saudara. Ngawur atau ngawur, saudara? Ngawur. Brutal atau brutal? Brutal. Kacau atau tidak? Kacau. Takbir. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Inilah yang kemudian, saudara, rakyat itu sudah tidak bisa dibohongi lagi, saudara. Makanya rakyat sekarang ketika KPK menjadi Komisi Perlindungan Koruptor, saudara sekalian, maka rakyatlah yang sekarang mengadili. Media sosial lah yang sekarang menjadi pengadilan media sosial. Rakyatlah yang menjadi pengadilan. Maka ketika kasus PIK, saudara, ketika rakyat mengadili, maka ketika itulah pemerintah kemudian menjadi takut, saudara, sehingga KKP langsung menyegel, saudara. Dan putusan KKP luar biasa seperti jenderal yang menggunakan pakaian militer, saudara, maka langsung disegel, saudara. Tapi beberapa hari dikatakan oleh KKP, saudara, bahwa tinggal kita carikan izin saja. Lemes KKP ini, saudara. Berarti di sini oligarki dan Pak Jokowi ini masih melakukan penindasan atau tidak? Masih, saudara. Nah, itu yang terjadi untuk Angkatan Laut diperintah oleh Pak Prabowo, saudara, sekarang cabut pagar laut itu, saudara. Tampil. Nah, yang kedua, saudara sekalian, maka ini juga dilindungi oleh para bangsa. Sampai-sampai Pak Luhut, saudara, menyampaikan kepada kita, yang berkuar-kuar, yang membuat ribut, kalian jangan ribut saja. Kalau kalian menjadi pegawai KPK, kalian juga akan menjadi maling juga. Kalau kalian menjadi presiden, kalian juga akan menjadi maling juga. Kalau kalian menjadi anggota DPR, akan maling juga. Ngawur tidak ini, Luhut, saudara? Ngawur tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir. Itu menunjukkan berarti Pak Luhut mengaminkan, saudara, kalau Pak Jokowi itu juga melakukan korupsi. Kalau Pak Jokowi berarti mengambil uang rakyat, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, saudara,
Apa yang disampaikan Pak Luhut ini sangat lucu dan kacau, saudara. Maka kalau diserahkan ini kepada hukum yang adil, maka korupsi beres atau tidak? Demikian juga apalagi kalau diserahkan kepada hukum Islam, saudara, beres atau tidak? Maka saudara sekalian, di dalam hukum Islam, koruptor atau mengambil uang yang tidak halal itu namanya harta hulul, saudara. Dan itu bisa mendapatkan hukum takzir. Dan di dalam Islam dikatakan oleh Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, bagi untuk hukum kisos atau hukum mati itu ada kehidupan, ada keamanan, ada keadilan, ada kesejahteraan. Maka koruptor seperti Pak Jokowi, saudara sekalian, kalau dia mengambil misalnya, saudara sekalian, hanya di bawah 1 miliar, saudara, maka kalau yang mengambil tangan kanannya dipotong, saudara, dia akan ngambil lagi kan? Oh, ngambil pakai tangan kiri lah. Oh, tangan kirinya dipotong, ngambil tidak? Masih ngambil, saudara. Dia menggunakan otaknya tak? Menyuruh orang lain, ya, menyampaikan. Maka kalau dia menggunakan otaknya, maka yang dipotong lehernya tak? Kira-kira korupsi tidak? Korupsi tidak? Gampang atau tidak korupsi hilang, saudara? Gampang atau tidak korupsi ditumpas? Gampang tidak korupsi dibasmi seakar-akarnya, saudara? Nah, ini yang kita sampaikan kepada KPK, harus betul-betul menjadi komisi pemberantasan ya korupsi, ya komisi pemberantasan korupsi, bukan komisi peternakan koruptor, bukan menjadi komisi perlindungan koruptor, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu yang terakhir, saudara, ya korupsi yang paling besar ketika ya rezim Jokowi itu gampang dia mengambil uang dari Freeport, dari timah, dari nikel, saudara, dari batu bara, saudara sekalian. Maka masih kurang dan gampang sekali. Makanya tadi dibuatlah PSN tadi, saudara. Maka dikatakan oleh banyak pengamat, ya, maka Pak Jokowi ini harus segera, saudara sekalian, diambil seluruh harta dia dan seluruh keluarganya. Yang kedua, harus segera dihukum mati. Ketika Pak Jokowi ini dihukum yang sangat berat, saudara, mati, kejam atau tidak? Kejam atau tidak? Tidak, saudara. Jangan sampai seperti kelompoknya Aguan ini menolong, saudara, karena dia telah memberikan pekerjaan, dia telah memberikan santunan kepada rakyat. Allah Akbar. Gombal itu, saudara. Dia memberikan santunan sedikit, tapi dia merampok harta untuk anak cucu kita. Boleh atau tidak? Dia memberikan pekerjaan sedikit, tapi sesungguhnya yang diambil itu harta kekayaan rakyat ini sangat banyak, saudara sekalian. Boleh atau tidak? Diadab atau tidak? Maling atau tidak, saudara? Itu, saudara. Masa logika seperti ini KPK tidak paham? Logika seperti ini Pak Polisi tidak paham, saudara? Nah, oleh karena itu, saudara, kita ambil seluruh PSN, saudara. Kita ambil seluruh sumber daya manusia, sumber daya alam, saudara. Dikelola oleh negara, saudara. Kalau 6 sumber daya alam batu bara saja dikelola semua oleh negara, saudara, itu hasilnya minimal 2.500 triliun, saudara. Kalau 6 sumber daya alam, saudara, dikelola oleh negara, saudara, minimal APBN kita tanpa pajak, saudara.